kali ini saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai dasar teori pembuatan peta geologi. Peta geologi merupakan gambaran penyebaran satuan batuan di permukaan bumi yang mencakup kedudukan dan struktur batuan. Peta geologi wajib dilengkapi dengan 3 unsur. Yang pertama yakni urutan batuan, gambaran bawah permukaan, dan topografi daerah yang dipetakan. Peta geologi disusun dari hasil pengukuran dan penyelidikan yang menerapkan standar peta dasarnya, yang umumnya berupa peta topografi. Untuk menggambarkan keadaan geologi suatu peta dasar, kita dapat menggunakan beberapa aturan teknis nih teman-teman. Di antaranya yakni yang pertama itu satuan jenis batuan yang digambarkan akan kita beri tanda atau warna. Yang kedua, batas jenis batuan akan diberi garis yang tegas untuk membatasi supaya beda satu sama lain. Dan yang ketiga, penyebarannya itu mengacu pada batuan beku, baik itu sol, batolit, dik, atau sebagainya. Untuk batuan sedimen, biasanya batuan sedimen ini akan bergantung kepada strike atau kemiringan. Kemiringan ini biasa kita kenal juga dengan sebutan dip. Bagaimana pembuatan peta geologi menggunakan data citra Landsat 8? Jadi hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah citra Landsat 8, kemudian data shapefile geologi yang telah didownload dari instansi terkait. Karena jika kita melakukan interpretasi citra menggunakan peta geologi, kita belum tahu nih citra batuannya seperti apa. Yang kita tahu adalah perbedaan jenis batuan dan kenampakan wilayah yang berbeda tersebut. Untuk itu kita perlu menggunakan data geologi ini. Yang pertama itu setelah kita lihat pada situs gisgeografi.com, geologi ini dapat divisualkan dengan composite band 762. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menginput data band 7, 6, dan 2 citra Landsat 8 tersebut dalam program ArcMap. Kemudian setelah diinput kita lakukan komposit 762 menggunakan tools composite band. Setelah itu data 7, maaf, saya salah input. Nah, ini saya ingin memilih band 2. Hapus dulu, kita masukkan yang 2. Nah, karena band 762 ini telah dikomposite, band 7, band 6, dan band 2. Kita simpan filenya di sini di sebuah folder dengan nama Geologi Cianjur. Karena daerah yang akan kita teliti dan dipetakan kali ini adalah Cianjur dengan format TIFF. Klik OK. Ini membutuhkan waktu cukup lama karena citra Landsat 8 cakupan wilayahnya cukup luas. Jadi kita tunggu beberapa saat. Kita dapat mengetahui perbedaan jenis batuannya dengan melihat perbedaan warnanya. Jadi yang akan kita lakukan sekarang yakni melakukan klik dengan administrasi Kabupaten Cianjur menggunakan tools clip Cianjur. Oke, kita ulangi dengan mengklik data Cianjur, lalu kita simpan di file ini dengan nama Geologi Cianjur clip.tif. Oke, kita ulangi lagi. Oke, kita harus ulangi lagi. Harusnya kita masukkan Cianjur. Kemudian kita simpan di sini. Oke, save. Lalu kita cek geometrinya, lalu klik OK. Setelah selesai, kita bisa lihat daerah Cianjurnya. Setelah kita mengklik tadi, kita akan mencoba mendigitasi
daerah-daerah yang sekiranya memiliki wilayah yang berbeda menggunakan tools cut polygon. Jadi contohnya seperti ini. Kita potong-potong. Kita bagi beberapa daerah di Kabupaten Cianjur. Seperti ini. Nah, jadi yang daerah yang udah di cut ini memiliki 2 atribut nih. Sehingga kita dapat mencoba menulis jenis batuan di daerah tersebut. Selanjutnya kita akan terus melakukan ini sampai sekiranya sudah berbeda nih di antara wilayahnya. Jadi ini adalah hasil dari interpretasi geologi yang aku lakukan berdasarkan perbedaan warna antara daerah satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui apakah jenis batuan ini pada daerah tersebut, kita dapat melakukan ground checking menggunakan data peta geologi yang telah di-download. Jadi ini adalah data geologi yang telah di-download. Dapat terlihat hampir sama tetapi ada beberapa yang memiliki perbedaan. Tapi itu normal ya teman-teman. Karena dalam interpretasi ini kita harus memiliki penglihatan yang tajam. Karena agak sulit untuk melihat perbedaannya nih teman-teman. Sekarang kita akan mencoba ngisi atributnya nih teman-teman. Ini udah ada tabelnya. Kita klik ini, kita copy, dan kita paste di bagian ini teman-teman. Kita masukkan pada atribut jenis batuannya. Start editing, pilih Cianjur Geologi 2. Kemudian kita paste endapan piroklastik. Bisa kan teman-teman? Kemudian kita lihat dulu ground checkingnya. Ini data dari instansi terkait untuk mengetahui jenis batuannya. Batu gamping terumbu. Kita copy. Kita balik lagi ke yang tadi teman-teman. Kita kesini lagi. Kita paste batu gamping terumbu. Lakukan langkah ini terhadap semua wilayah ya teman-teman yang udah digitasi. Karena ini memerlukan waktu cukup lama, aku akan skip saja. Nah, ini untuk pengisian tabel ya teman-teman. Karena cukup banyak jenis batuannya, jadi aku singkat-singkat. Kita input satu-satu namanya. Kita pilih sendiri nih teman-teman. Misal kita tulis endapan piroklastik. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman, kita cari lagi hasil digitasinya. Kan ada keterangannya di situ. Bisa kita tulis anggota tufa dan breksi. Kita cari lagi teman-teman. Misal ini nih. Kita tulis lapisan lempung atau yang lain deh teman-teman. Nah, kita salin lagi tuh. Kita cari lagi. Kita tulis lagi nih anggota batu lempung. Dan yang terakhir adalah apa itu? Komposisi basaltik dan andesi. Kita tulis lagi di tabelnya teman-teman. Aliran lava berkomposisi basaltik. Sesudah itu kita save. Setelah semua
ini telah terinput datanya. Selanjutnya tahap terakhir nih teman-teman. Ini udah dalam bentuk peta geologi ya. Jadi yang kita lakukan sekarang yaitu bermain di simbologi, interpretasi simbologi nih teman-teman. Kita pilih jenis batu, atributnya. Sudah itu kita apply. Nah ini hasilnya nih teman-teman, peta geologi Kabupaten Cianjurnya. Mungkin hasil interpretasi aku ini belum terlalu sempurna teman-teman, jadi masih banyak kekurangan, perbedaannya juga belum terlalu signifikan. Jadi peta ini masih gimana ya teman-teman, masih kurang lengkap lah ya, dan kurang akurat juga. Tapi ini setidaknya ini merupakan gambaran peta geologinya teman-teman. Itu aja sih teman-teman. Nah kalau dibandingkan dengan peta geologi yang sudah ada nih, hasilnya nih. Nah ini ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Perbedaannya juga kurang terlalu signifikan, dalam artian cukup mendekati nih. Teman-teman bisa lihat kan perbedaannya. Sekian nih teman-teman yang bisa aku jelasin ke teman-teman mengenai tutorial peta geologi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dari peta geologi ini menyajikan berbagai informasi mengenai sebaran batuan, struktur, morfologi, kemiringan lereng, kerentanan tanah, hingga runtunan variasi batuan nih teman-teman. Nah ini semua sangat bermanfaat dan memiliki kegunaan untuk berbagai bidang nih. Salah satunya untuk pengambilan keputusan apakah wilayah ini layak atau tidak diperuntukkan untuk menjadi wilayah pembangunan nasional. Selanjutnya akan aku jelasin nih ke teman-teman semua mengenai kegunaan dari peta geologi ini. Yang pertama, untuk eksplorasi sumber daya mineral, baik itu mineral air tanah maupun energi, migas konvensional maupun unkonvensional. Yang kedua, kawasan rawan bencana alam, geologi, seperti gempa, tsunami, letusan gunung api, dan juga tanah longsor. Yang ketiga, rencana pembangunan dan tata ruang. Di sini terkait klasifikasi kualitas lahan pemukiman dan juga potensi air tanah. Dan yang keempat, transportasi dan komunikasi. Contohnya seperti rancangan jaringan jalan, jaringan listrik, pipa air, dan jaringan kabel telepon. Nah, dengan berbagai kegunaan dan manfaat yang telah aku jelasin sebelumnya nih, teman-teman, aku sih berharap peta geologi ini akan semakin terarah dan dimanfaatkan dengan baik. Juga akan bisa memberikan informasi terkait wilayah yang akan dikembangkan dalam rangka penentuan baik itu aspek fisik maupun non-fisik. Kenapa? Karena peta geologi ini sangat berperan dalam menampilkan informasi terkait karakteristik lokasi yang akan kita petakan nih teman-teman. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi pengetahuan baru juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.